dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dari dosen pengampu Ibu Maria Widyastuti. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang di podcast mini Psikologi di Sekolah. Nah, pada episode kali ini yang menjadi topik kita adalah bullying yang paling sering atau yang sangat dekat dunia pendidikan, yaitu bully di sekolah. Halo juga, topik ini penting untuk dibahas karena bully masih sering terjadi, tapi kadang tidak disadari atau bahkan dianggap hal biasa. Benar, jika dilihat dari sudut pandang psikologi pendidikan, bullying memiliki dampak yang serius terhadap mental seorang anak, yang dimana perkembangan mental dan psikologi pendidikan itu akan terganggu. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bullying? Bully adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang lebih lemah. Bentuknya beragam, mulai dari bully fisik seperti memukul verbal seperti mengejek, hingga sosial seperti mengucilkan. Baik, selain itu, sekarang juga berkembang bentuk bullying melalui media sosial yang cukup cyberbullying, yang justru sering lebih sulit terdeteksi oleh guru dan orang tua. Ya, dan dampaknya sangat besar. Korban bully bisa mengalami rasa takut, cemas, rendah diri, bahkan stres berkepanjangan. Hal ini tentu memengaruhi konsentrasi belajar dan prestasi akademik oleh peserta didik. Dan tidak jarang juga korban bullying itu menjadi enggan datang ke sekolah karena merasa lingkungan sekolah itu tidak nyaman dan dia merasa terancam. Betul, dari sisi perilaku, bully biasanya muncul karena kurangnya empati, kebutuhan untuk diakui, atau keinginan untuk menunjukkan kekuasaan. Lingkungan yang permisif juga bisa berpengaruh pada perilaku. Artinya, bullying tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh budaya dan iklim sekolah itu sendiri. Tepat sekali. Karena itu, peran guru sangat penting. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter dan menciptakan suasana kelas yang aman dan saling menghargai. Guru juga harus perlu peka terhadap tanda-tanda siswa yang mengalami bullying, seperti perubahan sifat, menyurutnya prestasi, atau menarik diri dari pergaulan. Selain guru, teman sebaya juga memiliki peran besar. Sikap diam dan membiarkan justru bisa memperkuat perilaku bully. Sebaliknya, dukungan dari teman juga dapat membantu korban merasa lebih aman. Dengan kata lain, pencegahan bullying membutuhkan kerjasama seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, maupun pihak sekolah. Benar, penanaman nilai empati, saling menghargai, dan keberanian untuk melapor perlu terus dilakukan agar bully tidak dianggap sebagai hal yang tidak wajar. Baik, sebagai penutup, bullying bukan sekedar masalah kenakalan siswa, tetapi persoalan psikologis dan sosial yang harus ditangani secara serius. Harapannya melalui pemahaman ini, sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast mini Psikologi Sekolah. Sampai jumpa di episode berikutnya.